lagi loh Bunda, gimana sih caranya kan tiap Mhm. anak itu berbeda-beda kan cara penanganannya. Mmm. Kayak saya yang terakhir ini saya punya murid, dia itu split delay. Mhm mhm. Dia sama mbaknya itu dari umur 4 bulan sampai 2 tahun itu cuma dikasih handphone, tidak diajak komunikasi karena pas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prem Talk bersama saya Pramita Intan. Halo sahabat Pramita ID, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Pramita ID dalam keadaan sehat selalu ya, karena cuacanya juga lagi nggak bagus banget, lagi panas-panasnya banget gitu, jadi gampang sakit. Jadi sahabat Pramita ID juga harus jaga kesehatan. Nah, kali ini Pramita ID kedatangan Bunda Desi. Bunda Desi ini profesinya sebagai guru TK di salah satu TK swasta yang ada di Jogja. Nah, Pramita ID kenapa sih ngundang Bunda Desi? Karena pengen denger nih ceritanya dari Bunda Desi sebagai guru TK itu ceritanya kayak gimana, cerita menariknya, atau ada suka dukanya. Nanti kita mau dengerin nih, karena Bunda Desi mau berbagi nih sama sahabat Pramita ID. Kita sapa dulu yuk. Halo Bunda Desi, halo Bunda Intan. sehat Bunda? Alhamdulillah. Kita lama nggak ketemu ya Bunda. Iya berapa bulan ya Bunda? Terakhir waktu ngelesin anak saya itu bulan apa ya? Awal-awal masuk ya, Iya, berarti bulan Juli ya. Juli Agustus. Juli Agustus, habis itu udah nggak ketemu, ketemu lagi di podcast. Terima Iya, kasih loh Bunda Desi. sama-sama Bunda sudah Bunda. Jadi ngobrol-ngobrol. Bunda Desi tuh, eee, jurusannya apa sih, Bun? Saya psikolog Bunda. Oh, psikologi? Iya, Sama dong berarti sama iya seperti sama saya. kita, cuma beda universitas sama angkatan. Angkatan. Berarti psikologi. Kenapa kok bisa, dulu gimana, Bun? Kok bisa terus jadi guru TK atau awalnya gimana ceritanya? Jadi guru TK dulu tuh iseng-iseng aja Bunda, nggak niat sama sekali mau jadi guru TK. Cita-citanya tuh pengen kerja di kantor gitu kok. Mhm mhm. Terus ya tiba-tiba ada lowongan, nyobalah. Dulu itu Mmm. pertama kali di Batam, di sekolah Batam, TK Batam. Nah di sanalah saya nyoba, kok lama-lama, enak banget jadi guru TK ya mainnya sama anak-anak kecil, ngilangin stres. Oh gitu? Iya iya, terus apalagi di Batam kan apa, keturunan rata-rata kan Mmm, Bunda di sana, mhm ya mhm. hampir 4 tahun lah saya di sana, terus dimutasi ke Pekanbaru. Nah selesai itu karena ibu saya sakit, ya saya pulang ke Jogja tahun Mmm, 2018. mhm mhm. Ya off off sebulan lah, habis itu ngelamar lagi, ya alhamdulillah dapet di Jogja, guru TK lagi. Kok bisa jauh banget sampai Batam tuh ceritanya gimana, Bun? Dulu tuh ada lowongan di koran, nyoba-nyobalah di Mhm. situ ya, akhirnya keterima. Tadinya saya nggak mau apa, bukan nggak mau, nggak ngelamar di guru TK, guru di SD. Nah, sama owner-nya, Mmm. "Kamu tuh nggak cocok jadi guru SD, kamu cocok di TK, nggak apa-apa di TK, enak loh di TK." Ya Mhm. udahlah bismillah lah saya coba gitu loh Bunda, akhirnya ya Mmm. ya dengan pertama berat hati tapi lama dijalanin, ya sudahlah kayaknya mantep, enak. Mhm. Karena kan jauh banget ya, Bun. Itu ada Lumayan. kepikiran, "Hah, jauh banget ya di Batam," gitu. Tapi karena pengen Heeh, mencoba. pengen coba di luar Jawa, bosen gitu loh, sama bapak juga udah izin, "Udah kamu keluar Jawa aja sana nggak apa-apa," gitu Mmm, ya, mhm memang mhm. orang tua udah ngizinin, ya sudahlah bismillah berangkat. Mmm, Tahun 2012 ke 2000. Batam. Terus, waktu ngajar di Batam itu yang tadi Bunda Desi bilang senang gitu ya, ternyata ngilangin stres itu gimana sih ceritanya, Bunda? Ya kadang kan namanya juga manusia kan Bunda, ada titik jenuhnya gitu Mhm dalam mhm. hidup ya, ngeliat anak-anak kecil itu kayaknya, ih lucunya main-main. Waktu itu umur berapa, Bunda? Umur berapa sih ya, 27-an apa ya Bunda? Mhm mhm. Itu di situ. Tapi, rasanya gimana sih, Bun? Maksudnya, di Batam sana ngajarin maksudnya kayak, ngajarin anak TK di sana itu ada perbedaan nggak gitu? Sama waktu di Ada, di sini ya. Pekanbaru, sama waktu di Jogja gitu? Kalau di Batam sama di Pekanbaru sama karena cuma pindah tempat aja namanya satu sama kan, Mmm, cuma dimutasi di sana. Bedanya banyak sih Bunda, kalau di sana emang
kita harus benar-benar tegas gitu loh Bunda. Jadi nggak apa, manja-manjain anak, Mhm nggak. Kita harus mhm. anak kita harus benar-benar mandiri, semua harus bisa gitu. Terus tuntutan juga dari orang tua karena sekolahnya mahal kan Bunda, jadi mereka harus bisa Mmm. ini gitu. Jadi di sana tuh sistemnya entar kalau mau naik kelas, dia ada tesnya gitu. Entar sama kepala sekolah TK yang ngetes gitu loh. Kayak menulis, membaca gitu. Jadi anak playgroup itu udah diajarin membaca, Mmm. menulis. Jadi mereka itu pakai kurikulum Cambridge. Jadi Oh, bilingual di sana, berarti swasta ya? swasta. Swasta swasta, eee, apa namanya, swasta yang swasta yang mahal. Mahal. Di sana tuh bisa beli daftar TK itu bisa beli mobil. Wow, Aduh, waktu itu ya waktu Bun, di itu tahun 2002 2012. 2012, Mhm, itu saya 2012 masih baru kuliah lulus ya, S1. Eh, 2012 maaf, lulus S2 Bun. S2. Heeh heeh. Oh, oke. Berarti, dari dulu tuh beneran belum nggak ada kepikiran untuk cita-cita jadi itu ya? Tidak Bunda, saya Mmm. pengen kerja di bank, Oh gitu, jadi nyasar ke TK. kebayangnya gitu. Mhm. Oh, oke. Terus tapi respon orang tua waktu Bunda daftar, jadi menjadi guru TK Mhm. itu gimana, Bun? Ya kalau bapak sih Mhm nggak masalah, ya udah mhm kalau kamu pengen nyoba ya nggak apa-apa, sekalian aja mmm, kamu keluar Jawa aja sana, nggak usah di Jawa gitu loh. iya support Jangan lah kayak gitu ya. katak dalam tempurung, sanalah cari pengalaman, ya sudahlah udah di-support kan Bunda, akhirnya ya udah berangkatlah. Mhm mhm. Terus pengalaman apa yang Bunda dapat Bunda selama lama di luar Jawa itu, Bun? Ya dapat ya pengalaman ngajar kan Bunda, terus gimana sih cari jadi guru yang baik gitu loh di sana gitu loh kan, Mmm, karena berbeda ya Bunda di Jawa sama di sana gitu cara ngajarnya anak-anaknya itu loh. mhm. Nah Kan itu gimana, Bun, kalau sana bedanya tuh? Itu ya ya yang tegas tadi ya tuh ya? tegas, terus di sana juga ya 2 bahasa kan Bunda, jadi ya bener-bener Mmm, belajar berarti bahasa. gurunya juga sama aja ada dilatih juga ya, Bun? Iya di sana. Kalau di Jawa apa perbedaannya tadi? Di sini ya gimana ya Bunda ya, ya ya kalau ngajar ya ngajar aja. Ya sudah tidak kayak Nggak ada target gitu atau kalau yang gimana, kemarin Bun? tuh nggak ada target Bunda, ya udah Mmm, los aja ya, yang penting anak dapat pelajaran gitu. Sudah kalau di sana kan emang harus ditarget anak, kan di sana playgroup C, C itu yang mau mhm ke mhm. TK, mereka harus udah bisa semua, udah bisa membaca, berhitung 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris, terus hitung mundur juga. Itu playgroup padahal ya? Playgroup Belum Bunda. TKB Belum ya? Berarti belum, kan usianya masih 4 tahun, 4, 5 tahun ya. mhm Nah di mhm. situ. Jadi ya Mmm, ya gitu loh Bunda, tahu sendiri orang keturunan kan, jadi mhm mhm. tuntutannya apalagi di Batam rata-rata Mhm kan mhm. orang Chinese Heeh ya, heeh heeh. gitu. Oke oke. Kalau sebenarnya jadi guru tuh ngapain aja sih, Bun? Maksudnya guru TK itu sebenarnya, yang kan tadi Mmm, Bunda Desi cerita kalau ada perbedaan gitu. mhm. Sebenarnya guru sendiri itu tugasnya apa sih? Nggak, ngajarin kemandirian atau apa sih gitu? Ya jadi gurunya itu kasih ya, ya jadi ngajarin anak yang tidak bisa, jadi bisa. Jadi kita juga, belajar lagi loh Bunda, gimana sih caranya nanganin, kan tiap Mhm, anak itu berbeda-beda kan cara penanganannya. mhm, Kayak saya yang terakhir ini, saya punya murid, dia tuh speech delay. mhm mhm. Dia sama mbaknya itu dari umur 4 bulan sampai 2 tahun itu cuma dikasih handphone, tidak diajak komunikasi karena pas itu corona ya. Mhm Jadi mhm. Mbaknya tuh pakai masker, jadi nggak boleh ada bukan nggak boleh, kurang komunikasi lah sama anaknya. Nah, Mmm, ibunya itu baru sadar semenjak adiknya keluar, dia udah punya adik kan Bunda. mhm mhm. Nah, adiknya keluar, kok anaknya belum bisa ngomong, akhirnya ya dibawa ke dokter, terus sekarang dimasukin sekolah sih. Ya alhamdulillah pertama-pertama itu nangis dari datang sampai pulang tuh nangis terus selama seminggu lah. Akhirnya ini udah mau masuk sekolah, masuk sekelas, Mmm, terus udah mau ya beradaptasi lah sama teman-temannya, gitu Bunda. berarti kalau nah sekarang sebenarnya kompetensi apa sih, Bun, yang perlu ada dalam guru gitu? Kan kadang ya itu tadi ya, maksudnya guru tuh mengajar, secara ilmu udah dapat gitu, tapi Mhm. ketika, di lapangan ya gitu, maksudnya di sekolah menemukan macam-macam nih gitu, Mhm. terus harus gimana gitu?
Ya itu Bunda, Tantangan banget sih. iya Itu tantangan yang sering terjadi ya, Bun, iya, jadi maksudnya? Heeh. berbeda sama apa yang kita Mhm dapatkan. mhm mhm Ya mhm. kadang kita sharing-sharing sama guru-guru yang lain, "Ini loh, ini saya punya punya murid kayak gini, harusnya gimana?" Gitu. Jadi kita Mmm. nyoba, oh mereka ada punya ide, "Ya gini-gini, coba-coba." Ya udah Mhm mhm. dicoba, ya siapa tahu ada yang berhasil, ya alhamdulillah ada, Mhm mhm gitu. mhm. Berarti, sharing dengan sama guru, terus apa Sama namanya temen lah gitu, mhm mhm. Iya sih, apa namanya, terkadang makanya kalau sebenarnya guru TK itu, eee, profesi guru TK itu yang dilakukan apa aja sih, Bun? Yang kalau Bunda Desi tahu, selain kayak mengajari membaca, menulis gitu kan, heeh. apa aja sih selama berapa tahun sih ya Bunda, Desi jadi guru, Bun? Dari Berarti udah berapa tahun, Bun? dari 2012. Sampai sekarang ya? Mhm, Ya udah lama kan ya, Bun? ya Berarti, lumayan 10 tahun lebih ya? lebih. 11 ya? Nah, itu sebenarnya, selama menjadi guru itu, guru TK itu, eee, tugasnya apa sih? Apa aja sih gitu? Mungkin kalau sahabat Pramita ID atau orang yang awam gitu kan mungkin melihatnya, ya guru tuh ngajarin baca, nulis, udah gitu. Atau ada lagi Kami job desk-nya? ngajarin budi pekerti Bunda, kan Mmm, sekarang mhm. kurang ya anak-anak budi pekerti gitu Iya iya kan. iya. Mhm Jadi mhm kami mhm. ngajarinnya itu ya, kadang anak-anak itu susah bilang maaf, Iya karena bener. gengsinya itu Heeh kan. heeh heeh Jadi heeh. harus berapa kali kami harus ngulang-ulang, harus minta maaf minta maaf maaf minta maaf. Ya Mhm itu mhm. Bunda. Jadi budi pekerti kami ngajarin juga sih di sekolah. Mhm mhm. Ada lagi nggak sih, Bun, kayak Kalau kemandirian kemandirian kalau di sekolah saya yang sekarang tuh iya, mhm. termasuk di umur daycare itu sekarang udah diajarin makan sendiri gitu. Mhm. Daycare padahal usianya berapa? Di situ dari umur 1 tahun sudah. Ya walaupun kita membantu cuma Mhm mhm. megangin, entar anaknya nyuapin gitu. Mmm. Jadi ditata semua, suruh duduk semua, disiapin makannya, mereka makan bareng-bareng gitu Bunda. Jadi makan snack ya makan Mhm. sendiri, makan nasi juga makan sendiri gitu Bunda. Mmm. Kalau Bunda Desi itu guru TK atau, Saya eee, kebetulan megang PAUD Bunda, PAUD? umur 2 sampai 3 tahun. Itu tugasnya apa? Tantangan. Ya itu Bunda, ya mereka kan masih Banget baby-baby kan, banget, heeh heeh. masih pada pakai pampers. Nah itu gimana, Bun? Ya ini lagi nyoba toilet training kan Bunda, ya Mhm. alhamdulillah saya udah beberapa anak udah ada yang berhasil, udah mau bilang. Tadinya cuma diem aja tiba-tiba, "Miss pipis," udah keluar aja. Mhm mhm Ya mhm. sekarang udah pelan-pelan udah pada mau bilang gitu Bunda. Mmm, tapi memang kalau toilet training tuh PR banget ya. Itu Iya, harus, kerjasama antara sekolah sama dan orang orang tua tua, juga ya, iya Bun. Bunda. Pernah ngerasa, eee, capek gitu nggak sih, Bun? Dengan itu kan rutinitas yang setiap hari ya, Bun? Iya. Ngerasa Ada sih capek. bener capek. Cuma ya rasa capeknya itu kebayar Bunda kalau Mhm, misalnya kalau kami berhasil terutama saya berhasil kalau mhm mereka mhm. bisa mandiri, bisa udah bilang mau pipis sendiri gitu loh Bunda. Mhm Terus ya bisa pakai baju sendiri, itu kan kami udah ngajarin kan kami di bintang 1 kan Bunda mhm namanya. mhm. Itu udah bisa pakai celana sendiri, bisa makan sendiri gitu loh Bunda. Jadi kami ngajarin tiap pagi tuh minum jus sehat kan itu. Mmm, Jadi ngajarin berbagai macam jus di sekolah gitu loh. mhm mhm mhm. Oh itu memang udah ini ya, apa In namanya include dari sekolah, oh, fasilitas. mhm mhm mhm. Pernah nggak sih, apa namanya, ketika ada anak yang sulit banget dikendalikan misalnya, ya mungkin, ya rewel atau nggak mau atau Mhm, keluar atau nggak mau sekelas misalnya atau heeh, mogok nggak mau nggak mau sekelas dan lain-lain gitu pernah nggak sih, Bun? sering Bunda. Itu karena apa? Kadang bad mood kan Bunda, dari rumah tuh Mmm, udah mhm mood-nya udah jelek jadi kebawa ke sekolah kadang gitu. terus gimana Bunda Desi menghadapi itu? Ya saya ajak main-main di luar dulu, nggak saya bawa ke kelas dulu, nyampe mood-nya udah baik, ditanyain kenapa Mhm, alasannya, dia mau cerita begini begini begini, ya udah ceria lagi saya bawa masuk lagi ke kelas.
Butuh waktu berapa lama itu, Bun? Ya hampir setengah jam lah Bunda. Lumayan lah. Iya, Terus yang lainnya gimana, Bun? Mengkondisikan yang kan lainnya? kami ada gurunya satu kelas itu ada 3 kan. Oh, Jadi yang 2 di dalam, saya yang di luar atau siapa yang di luar gitu, entar ganti-gantian. berarti 3 guru, muridnya satu kelas? Muridnya itu sekarang 23. Oh, cukup terbantukan ya, Bun, ya? Iya. Maksudnya nggak yang beneran sendiri gitu, ternyata 2 2 aja kurang ya? Kurang, kadang ada bantuan gitu, "Miss, kami kekurangan guru," dikasih gitu, Mmm, dibantu. mhm mhm, Dicari kelas yang kelasnya nggak begitu banyak, nggak crowded, diambil gurunya, mhm mhm. guru pendampingnya, bantu kami gitu. Mmm. Dari ceritanya Bunda Desi itu, sebenarnya saya sering juga dengar cerita dari guru-guru yang sharing juga gitu ke saya, kalau, eee, kebanyakan ada anak yang datang tuh udah mood-nya Bagus. nggak bagus gitu. Mhm. Itu kira-kira kenapa sih menurut Bunda Desi gitu? Mungkin Bunda Desi kan punya pengalaman udah bertahun-tahun gitu kan. Mhm. Sebenarnya kenapa sih gitu? Kadang masalahnya sepele Bunda, misalnya nggak mau makan ini gitu, entar kebawa ke sekolah gitu, Mmm, pengennya main dulu, tapi kan orang tua kadang mau berangkat kerja, mhm, jadi ya suruh berangkat pagi-pagi bareng sama orang tuanya, kadang itu aja Bunda, masalahnya sepele. mhm mhm. Berarti karena pagi ya? Iya, Berangkat kadang pagi. sekolahnya jam berapa sampai jam Kami berapa? masuk itu kalau yang reguler tuh 7:30 sampai jam 11, entar yang half Mhm, day sampai jam 12, yang full day sampai jam 5. Jadi ada mmm. 3. Berarti kalau untuk kalau untuk gurunya sendiri sampai Kalau dari jam dan sampai jam berapa? kalau guru itu jam 7:15 paling telat sampai 3:30. Kalau guru full day itu 8:30 sampai close jam 5:30 lah paling telat. Mmm, lumayan ya, Bun, ya, Iya sampai sore lumayan. juga ya. Kira-kira dengan kayak ada hal-hal yang terjadi gitu, misalnya kayak mood anak, eee, nggak bagus gitu-gitu, tindakan guru tuh gimana biasanya, Bun? Maksudnya ada, koordinasi antar orang tua atau ada cerita progres rapotnya misalnya? Itu kadang orang tuanya ngomong dulu pas nganterin, "Bunda ini Miss ini Mmm, kurang apa, nggak mood loh, ini gini-gini ceritanya." Jadi kami udah mmm, tahu, oh ya mhm gitu. mhm Terus kalau laporan perkembangannya progres reportnya mhm, mhm itu mhm, per 3 bulan via mmm. di telepon kan, jadi ngasih tahu perkembangan anaknya. Oh, via telepon? Mhm. Berarti bisa lama banget ya? Enggak sih Bunda, entar kalau mau lama bisa janjian dulu. Jadi Oh, intinya aja sih Bunda. mhm mhm. Biasanya kalau usia PAUD yang di kelasnya Bunda Desi itu apa Mhm. aja yang disampaikan perkembangannya, Bun? Perkembangannya biasanya sosialisasinya, kan rata-rata kurang sosialisasinya Bunda, terus Mmm, sama bicaranya itu loh masih pada pendiam, ada yang pendiam, ada yang cerewet. Jadi kadang gimana ya yang pendiam ini biar mau ngomong jadi di antara orang yang bisa ngomong ini loh mhm mhm. didudukinnya. Jadi ya Oh, ya alhamdulillah sih ada sih yang mulai mau ngomong, udah mulai berbaur sama temennya gitu loh Bunda. jadi yang yang ngomongnya masih sedikit dijajarin sama Yang yang banyak ngomongnya, jadi supaya ikut, terstimulasi. iya, jadi ikut, jadi aduh malah jadi pusing saya, malah tambah lagi ya alhamdulillah sih Bunda. Mhm. Berarti, apa namanya, selama Bunda Desi mengajar di PAUD itu, mmm, pernah nggak yang kayak menemukan cerita menarik gitu dari murid? Pernah Bunda, saya pernah curhat itu Bunda, dulu pas yang sekolah yang lama Mhm mhm. itu, Sekolahnya banyak banget. yang di sini baru 2 Bunda, yang di Oh, iya Jogja, iya. yang yang itulah, di IT lah, sekolah Mhm Islam. mhm. Saya pernah curhat sama anak itu kan, luar biasa jawabannya di luar pikiran saya. Gimana gimana ceritanya? Saya curhat apa sih dulu itu lupa saya, ya tapi masuk akal juga jawabannya, jadi saya lakuin. Oh, jadi Bunda curhat sama Anak itu kan anak sambil itu? nunggu orang tua yang jemput Mhm kan, mhm. curhatlah di situ saya. Jadi, oh iya juga ya kenapa nggak kepikiran, kadang enak gitu curhat sama anak-anak itu, jadi Mhm jawabannya di luar mhm dugaan. mhm. Karena anak-anak tuh ini ya, apa, polos dan nggak ada Iya, beban, jadi dia yang ngomongnya ngalir aja ngalir aja ya. ngomongnya.
Kayak gimana contohnya? Apa itu? Misalnya apa gitu? Misalnya cerita apa gitu? Nggak usah semua, Bun, misalnya lagi ngomongin apa gitu, dijawab apa gitu? Ngomongin apa ya, dulu lupa saya. Sama ada ya, Mhm mhm mhm. "Abang ini loh Bunda Desi punya punya masalah loh Bang, ini loh Mhm anak mhm. Bunda Desi nggak mau makan, nggak mau Mmm, mhm sekolah mhm. gimana?" Ya udah Bunda ditanyain mau makan apa gitu. Mmm. Jadi saya cuma ini sih mancing Mhm aja kan mhm mhm Bunda, mhm. "Oh iya ya, bagus juga." Oh ya bener juga ya, kan tinggal Iya, ditanya ya, mau makan apa. iya, Berarti itu, apa namanya, cerita yang berkesan ya? iya, itu akhir saya itu sama mereka sebelum pindah, Mhm jadi mhm mhm. ya curhat-curhatan sih Bunda. Mhm mhm. Kadang saya suka ngerasa kayak, murid itu bisa sedekat itu loh sama gurunya gitu. Mhm, Maksudnya apa aja tuh bisa diceritain sama gurunya, terus kalau misalnya gurunya nyuruh A, ini nurut gitu ketimbang sama orang tuanya gitu, udah kayak best friend gitu malah iya menurut Bunda. saya, heeh. Jadi kalau misalnya kayak udah lulus, terus kayak, "Oh sedih, masih kebawa-bawa miss ini," gitu. Walaupun nanti Mhm, lama-lama kan juga udah ini lupa. ya beradaptasi, tapi Heeh, masih masih kebawa gitu loh. Kadang juga, ih bisa kayak gitu ya anak-anak ya. Mungkin karena setiap hari iya, ketemu jadi ada apa ya, ikatan gitu. ikatan, ada ikatan. Bunda kalau sekarang ini kan kayak, SD itu udah dituntut untuk bisa baca, nulis gitu ya. Terus otomatis kan di TK itu anak juga, harus diajarkan kan pelan-pelan Mhm, gitu, membaca dan menulis gitu. Menurut Bunda Desi gimana? Maksudnya penting nggak? kalau menurut saya sih Atau dibutuhkan nggak? kalau pribadi sih dibutuhkan ya Bunda ya, Mhm. takutnya entar di SD kan tuntutnya udah tinggi kan, Mhm udah mhm. harus anak udah bisa membaca, berhitung, entar takutnya keteteran gitu anaknya nggak bisa ngikutin, jadi anaknya jadi rendah hati sendiri loh, Mmm, jadi entar takutnya nggak mau sekolah, "Mama aku nggak mau sekolah takut nggak soalnya aku nggak bisa," gitu kan pengalaman yang mhm. Ada ya yang les itu kan, dia berapa hari mmm, nggak mau sekolah gara-gara dia ngerasa nggak mampu, nggak bisa gitu loh Bunda. Jadi ya menurut saya mmm, sih, ya dari TK sih harus diajarin membaca walaupun dikit-dikit sih Bunda. mhm mhm. Tetep harus distimulasi ya. Mhm, Karena kan sekarang ada beberapa juga ya kan ada beberapa yang punya pendapat ya kadang, nggak mau dimasukin sekolah yang ada concern-nya ke galistungnya, heeh, heeh. Salistungnya, ya kan namanya TK ya ya main-main aja gitu. Itu makanya gimana pendapat Bunda? Ini bermain sambil belajar Bunda kalau saya. Jadi anak kan cepet nangkepnya kalau Mhm bermain sama mhm. belajar kan. Mhm mhm. Kecuali kalau blek di sini kasih buku suruh baca ya Mhm kadang anak mhm. bosen kan Bunda, jadi Mhm. ya sambil bermain Mhm gitu. Jadi mhm. ada medianya gitu Bunda. Jadi kan anak tahu misalnya bunga, ada huruf apa aja di sini. Mmm, Jadi kan anak juga tahu kan hurufnya, terus bacanya gimana gitu. mhm mhm. Mungkin Bunda Desi punya tips nggak buat, sahabat Pramita ID di sana? Kalau ada tips nggak untuk mengajarkan anak membaca dan menulis lebih mudah? Ini Walaupun nggak ada yang mudah ya, tapi maksudnya yang menyenangkan gimana? Mungkin pengalaman Bunda Desi aja, yang mhm, mungkin yang kayak tadi gitu, ya gimana sih harus ada sebenarnya? medianya sih Bunda Mhm kalau mhm, ben anak itu ben cepet nangkap kayak harus kemarin ada media, mhm. masa punya anak les itu kan Bunda, ya dia sekarang udah kelas 1. Kelas 2 sekarang. Nah, Mmm, dia udah bisa baca sih, karena ada medianya kan Bunda, ada mmm, gambarnya, jadi dia lebih tertarik gambarnya, terus sambil ada hurufnya di sini dia lebih cepet. mhm 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 mhm. Nah, ini adiknya lagi les juga kan, ya dia juga cepet ada gambar, ada tulisan, jadi dia cepet bacanya, Mmm, ngenal hurufnya, apalagi kalau anak belum bisa ngenal huruf kan. mhm, Nah, itu ada gambar, ada huruf, nah cepet ya. mhm mhm. Berarti kalau, apa namanya, belajar itu gunakan media sih memang bener ya. Jadi Mhm, nggak monoton ya, Bun, nggak iya. monoton dan nggak bosen. Nah kalau menulis, gimana, Bun, kalau menulis tuh? Menulis ya kalau saya contohin di papan tulis entar Mhm anaknya nulis, mhm. huruf-huruf ayah gimana, garis lurus, perut gendut, kayak gitu kan anak lebih seneng Mmm, kan, jadi mhm tahu, mhm. oh ada perut gendutnya Mhm gitu. mhm mhm. Kalau huruf B gimana, garis lurus, perut gendutnya setengah gitu, Mmm, dari setengahnya ini gitu, oh ya, mmm, mhm mhm mhm. jadi Memang cepet kayak harus gitu, harus mhm. apa,
atraktif ya, apa sih ya, harus ada Iya. interaksi yang menyenangkan juga ya. Kalau hanya misalnya kayak nulis cuman ngikutin gitu, kitanya cuma mana mana Iya, mana jadi gitu anak juga bosen, jadi kayak gini lagi, kayak gini iya. lagi. Tapi memang bener loh, kalau kalau saya sih juga setuju sama Bunda Desi ya, Mhm, maksudnya kayak, TK itu udah harus distimulasi walaupun, apa namanya, pelan-pelan gitu iya, tetap harus distimulasi. Soalnya karena SD itu udah beda beda tuntutannya. tuntutannya udah lain gitu loh, karena Iya, ya yang ada memang tuntutnya udah kayak gitu, nggak bisa mengingkari ya, maksudnya mhm. ya memang kayak gitu ya, kita harus ikutin gitu Walaupun sih. sekarang, apa, menterinya bilang, "Jangan diajarin kalistung di Mhm TK," mhm kan. mhm. Cuma ya Iya, nah itu harus. gimana sih ya, Bunda? Bingung ya, maksudnya kayak Iya, di TK katanya nggak boleh, oke, tapi di SD harus bisa, iya, itu coba gimana? bingung. Sebagai Bu Guru, bagaimana Bu Guru pendapatnya? Kalau saya sih ya tetap saya ajarin sebenarnya karena Mmm, ya takutnya nanti, apa, di SD-nya itu kan Bunda, mhm mhm, apa, takut kecil hati tuh nggak bisa, mhm. kan sedih kan kalau kita sebagai orang tua anaknya nggak bisa, apalagi kan Jadi ikutan sedih iya, gitu ya, Bunda Desi. Iya, apalagi soalnya kalau kelas 3 itu udah mulai ini loh, apa namanya, udah mulai lebih banyak lagi mapelnya gitu kalau pengalaman di anak saya. Jadi mhm, 1 2 mungkin masih oke, nanti kelas 3 udah nambah. nambah lagi gitu. Pelajarannya juga kelas 2 aja ini udah agak susah kan Bunda, Mhm mhm. mhm. Ya, menarik banget cerita sama Bunda Desi, kayaknya bisa ada part 2 ini untuk Bunda Desi, untuk bisa cerita banyak. Oke, Bunda Desi terima kasih ya, sudah banyak cerita tentang suka duka menjadi guru TK. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di part 2 ya, Bunda Desi ya, Terima kasih Bunda untuk Intan udah membahas yang diundang. lainnya. Terima kasih ya Bunda Desi. Sama-sama Bunda Intan. Oke sahabat Pramita ID, saya Intan dan juga Bunda Desi, pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.